Tiga pemain andalan Sintayong bantu tim raih kemenangan. Pemain diaspora tidak dijamin lolos timnas Indonesia U17. Pak Hangso didukung kembali ke Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam sukses membuktikan kualitasnya bersama Jeonnam Dragons dalam lanjutan K-League 2. Dipercaya sebagai starter dan tampil penuh selama 90 menit, Asnawi turut membawa Jeonnam Dragons membungkam pemuncak klasmen Gyeongnam FC dengan skor 2-0. Ex-PSM Makassar tersebut berhasil menjaga pertahanan Jeonnam Dragons dengan baik dan tanpa kebobolan satu gol pun. Penampilan solid di lini pertahanan Jeonnam Dragons membuat Asnawi layak untuk masuk ke skuad utama kembali. Sebelumnya, pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwon memilih mencadangkan Asnawi Mangkualam lantaran menganggap pemain lokal memiliki kualitas yang tak kalah bagus dengan pemain asing. Adapun dengan tambahan 3 poin tersebut, Jeonnam Dragons kini berada di posisi ke-7 klasmen sementara K-League 2 2023. Pemain keturunan timnas Indonesia Alkan Bagot kembali mencatatkan menit bermain ketika Ipswich Town melakoni uji coba melawan klub asal Ceko Spartak Trnava. Turun sebagai pemain pengganti, Alkan Bagot sukses membawa Ipswich Town meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Kesempatan bermain yang diperoleh oleh bek berusia 20 tahun itu jelas menjadi sorotan publik Indonesia. Pasalnya, belakangan ini nasib Alkan Bagot seperti tak menentu bersama Ipswich Town. Pasalnya, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, sempat mengatakan bahwa dirinya ingin meminjamkan Alkan Bagot untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak pada musim 2023-2024. Bek kiri timnas Indonesia Sein Patinama tampil gemilang bersama Viking FK dalam lanjutan Liga Norwegia. Bertandang ke markas Taipei Nederat Stadion, Sein Patinama sukses tampil impresif. Usai menjadi pahlawan dengan asis untuk gol tunggal Birkir Jerneisen pada menit injury time. Gol Jerneisen tersebut berawal dari sebuah serangan bergelombang untuk menghancurkan barisan parkir bus Taipei. Patinama yang berdiri bebas di sisi kiri tak ragu sama sekali untuk memberikan umpan silang. Kemampuan tersebut sekaligus menjaga momentum positif Viking FK dengan mengamankan rekor bagus, yakni 5 kemenangan beruntun di 5 laga pamungkas. Hasil tersebut sekaligus menjaga Viking FK di papan atas klasmen Elite Serie A dengan menempati posisi kedua berkat raihan 29 poin dari 14 pertandingan yang telah dijalani. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri membeberkan kriteria pemain yang dicari dalam seleksi punggawa tim nasional Indonesia U17 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U17. Indra Syafri menyebut setidaknya ada 2 hal yang dicari pada seleksi, yakni fokus utamanya mencari pemain yang benar-benar siap untuk bermain lantaran skill saja tidak cukup. Adapun siap bermain yang dimaksud ialah lebih melihat bagaimana individu taktikal, grup taktikal, tim taktikal, serta pengambilan keputusan antara passing dan dribble. Indra Syafri menjelaskan bahwa mencari pemain yang siap dibina dan direkomendasikan ke klub. Para pemain yang terpilih nantinya akan dipanggil untuk seleksi lanjutan di TZ tim U17 Bima Sakti. Ketiadaan Papua dalam seleksi pemain timnas U17 Indonesia di 12 kota menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi, Papua merupakan salah satu provinsi pencetak pemain-pemain berbakat skuad Garuda. Menanggapi hal tersebut, Bima Sakti menegaskan seleksi yang diikuti oleh para pemain dari Papua akan digabung di Makassar atau Manado. Bima Sakti menjelaskan tidak adanya seleksi di Papua untuk efisiensi waktu. Pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur itu mengatakan strategi serupa juga terjadi di beberapa kota. Setelah proses seleksi selesai, para pemain yang terpilih akan mulai bergabung dengan skuad utama pada Agustus. Bima Sakti memastikan kualitas menjadi syarat utama untuk para pemain yang terpilih. Media asal Malaysia Makan Bola menyoroti timnas Indonesia U17 yang bakal menghadapi Barcelona Muda pada Agustus mendatang. Menurut media Malaysia tersebut, pertandingan melawan Barcelona yakni Juvenil A menjadi salah satu laga uji coba skuad Garuda Asia untuk memperkuat diri jelang Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti sudah mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menantang tim muda Barcelona U17 di Indonesia. Ex-gelandang timnas itu mengaku senang karena PSSI sudah mencari lawan yang kuat untuk skuad asuhannya. Sebab timnas Indonesia U17 memang membutuhkan tim latih tanding yang berkelas dunia. Mengingat kompetisi yang diikuti oleh pasukan Bima Sakti itu adalah Piala Dunia U17 2023.
Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus untuk pemain diaspora untuk masuk skuad Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Pelatih Kepala Bima Sakti dan tim kepelatihan Timnas Indonesia U17 akan melihat kemampuan mereka secara langsung dalam seleksi ketat yang dilakukan. Jika tidak sesuai dengan kriteria, Bima Sakti tidak akan ragu mencoret pemain yang memiliki pengalaman di Eropa tersebut. Diketahui pemain diaspora yang telah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan ialah Welperly Scott Harlim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Salvanko Bilhorito, Aaron Liam Suitela, dan Aaron Nathan Ang. Namun hingga saat ini hanya Welper Jardim yang belum tiba di Jakarta. Timnas Indonesia U23 mendapatkan keuntungan di Piala AFF U23 2023. Usai Vietnam dipastikan tidak akan diperkuat oleh gelandangnya yang main di Liga Republik Ceko. Pemain tersebut ialah Andrej Nguyen. Di samping itu, selain tidak diperkuat oleh gelandang abroad-nya, Vietnam juga akan dilatih oleh pelatih baru. Tim muda Golden Star Warriors bakal ditangani pelatih baru Hoang Antoine. Dengan kondisi timnas Vietnam yang demikian, peluang timnas Indonesia U23 untuk meraih juara terbuka lebar. Apalagi materi pemain Garuda Muda terbilang cukup baik usai meraih emas SEA Games beberapa waktu yang lalu. Adapun timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Malaysia serta Timor Leste. Sedangkan Vietnam bertemu Filipina dan Laos. Baik Vietnam dan skuad Garuda Muda berpotensi bertemu di babak semifinal maupun final. Rentetan hasil buruk bersama Persib Bandung di awal Liga 1 musim ini membuat Luis Milla mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih. Beberapa nama pengganti pun bermunculan termasuk mantan pelatih timnas Vietnam yakni Park Hang-seo. Dikutip dari akun TikTok @langkat_tv2, banyak mendukung Park Hang-seo berkarir di Indonesia. Permainan pelatih asal Korea Selatan itu dinilai bisa meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Diketahui status Park Hang-seo sendiri memang masih menganggur hingga saat ini. Rival abadi Sintayong tersebut belum menerima pinangan dari pihak manapun semenjak meninggalkan timnas Vietnam selepas Piala AFF 2022 lalu. Hassani Abdul Ghani membuat gebrakan dengan melemparkan kode untuk kembali ke PSSI. Hal itu terungkap dalam akun Instagram pribadinya @hassaniabdulghani. Dalam unggahannya itu disebutkan kalau dirinya siap kembali ke federasi dengan tanggung jawab yang lebih berat. Sontak unggahan tersebut memancing beragam reaksi dari warganet tanah air. Tak sedikit dari mereka yang menerka bahwa Hassani akan menjabat sebagai sekjen PSSI menggantikan Yunus Nusi. Namun tak sedikit pula warganet yang menginginkan pemain keturunan Grade A rekomendasi dari Hassani Abdul Ghani. Sebagai informasi, Hassani Abdul Ghani memang pernah menjabat di PSSI sebagai anggota komite eksekutif. Dia menjadi ujung tombak federasi dalam mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang saat ini tersebar di luar negeri. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.